Menurut gue tuh ketika gue udah bisa bilang I'm full, itu ada perasaan I'm loved and I'm alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Bibu hari Jumat kembali hadir. Ini adalah pertama kali Cerita Bibu akhirnya sendiri lagi. Kenapa kak sendiri? Nggak ada yang bisa diajak ke studio. Bukan karena itu. Karena gue rasa setelah gue ngobrol di beberapa episode Cerita Bibu, gue juga kemudian harus ngobrol sama diri sendiri lagi, ya gak sih? Biasanya selalu sama Baba, selalu ada teman yang main ke studio, selalu ada orang untuk bertukar cerita. Tapi gue mungkin luput dari ngobrol bersama dengan pikiran gue sendiri. Buat gue itu penting sih. Gue selalu bilang dalam proses mencari siapa diri lo, dalam proses untuk lebih kenal dengan diri lo jauh lebih dalam, itu tuh butuh banget ngobrol sama diri sendiri. Dan mari kita lakukan. Oke, Cerita Bibu kali ini nih, ini obrolan gue bersama dengan tim kreatif gue yaitu Uli Hamid. Kita tuh pernah ngebahas soal caption-caption yang malang melintang di dunia persosmedan gitu ya. Ketika kita ngeposting sesuatu tentang perasaan kita bersyukur karena kita ngerasa I'm full, I'm blessed gitu ya. Tapi kadang ada gak sih, ini gue bertanya aja ya, since ini kita juga lagi di chat room, lagi di live premiere untuk yang ikutan pun setelah nonton ini kalian baru bisa ikutan untuk menyumbangkan pikiran gitu. Kalian pernah berpikir gak sih ketika bikin caption di Instagram, kalian benar-benar memaknai itu atau emang kayak gue bingung nulis apa jadi gue tulis aja deh I'm full gitu, ketika mungkin foto itu menunjukkan kehangatan kalian bersama dengan orang yang kalian sayang, atau mungkin bersama dengan benda atau objek yang bikin kalian ngerasa gue sih udah cukup sih kayak gini gitu ya. Oke, di caption this Cerita Bibu yang pertama, gue mungkin akan sedikit meluangkan waktu gue untuk menanggapi tentang caption I'm full. I'm full tuh gimana sih maksudnya gitu ya? Karena selama ini kan gue selalu ngobrol sama orang, gue dapat insight, gue dapat energi positif dari banyak banget teman-teman yang udah sharing cerita mereka di Cerita Bibu gitu ya terutamanya. Lalu kemudian gue berpikir, ketika lo bilang I'm full, itu tuh apa aja sih makna yang lebih dalam ketika lo sudah bisa nulis di caption I'm full, apa gitu ya. Lalu kemudian gue ngobrol gitu sama Uli, Li, maksud lo tuh kira-kira kalau I'm full tuh apa sih kalau di benak lo gitu. Si dasar si mikir kalau bikin caption gitu. Gue tuh kalau misalnya mau bikin caption di Instagram itu gue selalu butuh waktu sendiri. Mungkin kalau kalian lihat kayak kalau si Bibu bikin caption nih cuman asal nulis aja kali ya apa yang lagi dirasa. Asal kalian tahu, ketika menulis caption di Instagram, mau itu kerjaan, mau itu hanya postingan yang ya udah emang postingan organik kami menyebutnya karena tidak ada klien di dalam postingan itu, gue tetap mikir gitu. Gue harus nulis apa ya, apa yang lagi gue rasain, yang gue rasa ini udah bener belum ya gue tuangkan dalam tulisan. Karena jujur gue bukan penulis kan, jadi gue juga ya maaf gitu ada kurang-kurangnya juga ketika lagi nulis, misalnya EYD-nya begitu yang sering diingetin sama sahabat gue Tasya gitu ya. Ayo kah kurang ini, harusnya gini gitu. Gue masih banyak banget dikoreksi sama ya sahabat-sahabat di sekitar gue gitu yang selalu ada untuk gue. Nah kemudian gue tuh kerap diingatkan sama sahabat-sahabat gue gitu, kalau ada hal-hal yang misalnya sudah mulai wah Kak nih kayaknya lo udah gini nih, itu gue selalu bertanya sama mereka. Balik lagi ke caption I'm full, gue tuh kemudian ngobrol sama Uli gitu tentang makna yang menurut kami aja gitu ya dalam versi kami. Ketika lo bilang I'm full, gue mendefinisikan itu adalah lo tuh ngerasa dicintai gitu kan ya. Ada sumber-sumber ketika gue merasa gue dicintai nih sama keluarga gue, udah pasti ya suami, anak, bokap nyokap gitu ya, dan juga ya my extended family lah gitu. Namun menurut gue
ini kalau misalnya nanya ke diri gue sendiri gitu ya, apakah lo kemudian sudah merasa cukup? Lo sudah ngerasa hanya mereka yang kubutuhkan gitu. Ternyata selain gue harus merasa dicintai, gue juga harus merasa hidup. Baru di situ gue bisa bilang I'm full. Kenapa kayak gitu Kak? Karena akhirnya gue menemukan definisi setelah ngobrol gitu. Lagi-lagi gue harus ngobrolnya sama sahabat gue yang tahu gue banget gitu. I'm full itu tuh apa sih? Jadi kalau menurut lo Kak gitu, menurut gue tuh ketika gue udah bisa bilang I'm full, itu ada perasaan I'm loved and I'm alive. Itu sih. Kenapa? Nah ini ya gue ceritain yang di pikiran gue aja gitu. Gue senang soalnya untuk menjabarkan sesuatu yang di pikiran gue dan gue tuangkan dalam sebuah cerita. I always love to do that. Jadi gue tuh merasa ketika ada orang-orang yang cinta sama gue gitu, hati gue tuh kan terasanya hangat ya. Tapi ternyata bukannya gue kemudian gak cukup puas dengan itu, tapi ternyata gue tuh butuh banget orang-orang yang bisa membuat gue tuh merasa Anka gitu. Gue tuh Anka yang dulu dan sekarang tuh masih sama gitu. Nah kemudian gimana caranya untuk membuat gue tuh tetap merasa alive gitu. Gue tuh selalu berpikiran, gue tuh selalu bisa dibikin rasa semangat, rasa kayak ayo kita bikin apa lagi nih, kita semangat bikin atau let's say semangatin diri sendiri tuh dengan perasaan-perasaan kayak apa sih gitu, perasaan yang bisa membawa lo tuh hari ini tuh lo berkegiatan senyum lebar gitu kayak nggak ada masalah apa-apa. Gue selalu berpikiran gue butuh sumber lain nih yang bisa memacu semangat gue, yang bisa membuat gue alive dan membuat gue jauh lebih bisa berpikir banyak, idenya jauh lebih liar kalau gue merasa dua hal itu tuh sudah memenuhi gue. At that time gue baru bisa bilang I'm full. Oke, setelah tadi gue udah ceritain ke kalian, ketika lo ngerasa dicintai berarti itu sama keluarga, sama sahabat, sama teman-teman, circle pertama lah, circle terdekat. Iya betul. Tapi what makes you feel alive Kak? Kalau menurut gue ternyata adalah gue harus selalu dan tidak boleh lepas sama orang-orang atau sahabat-sahabat, teman-teman dekat gue, atau mungkin hawa-hawa pertemanan lama gue. Karena buat gue mereka itu selalu bisa membuat gue tuh kembali ke masa itu dalam tanda kutip ya gitu. Perasaan ketika dulu let's say gue belum banyak tanggung jawab. Mungkin dulu saat itu gue juga punya banyak tanggung jawab, tapi ketika di compare dengan kondisi sekarang jauh lebih yang sekarang dong gitu ya. Dulu dengan merasakan rasa-rasa yang dulu pernah ada, ini terdengarnya klise gitu. Cuman misalnya sesimpel gue ngobrol lagi sama sahabat-sahabat lama gue, mereka yang menurut gue selalu ada gitu. Gue selalu suka nanya, lu ingetin gue ya kalau misalnya gue berubah, atau misalnya gue mulai bertingkah, atau misalnya gue kayak nggak gitu deh Kak, kayak lebay deh kalau gini. Gue selalu minta mereka untuk mengingatkan dengan gamblang gitu. Makin kesini juga gue merasa kalau seorang Anka itu udah bisa nggak enakan. Siapa tuh tim nggak enakan. Jadi dulu tuh gue kurang bisa gamblang untuk menyampaikan perasaan gue gitu. Dengan cerita Bibu ini gue tuh jadi bisa banyak banget punya wadah untuk bisa nemuin diri gue gitu. Gue mulai mendefinisikan secara detail banget apa sih ketika lo bilang ya di caption gitu, kalau bilang I'm full, ya apa fullnya gitu. Ya to be loved and to be alive. Itu sih, jadi gue selalu menyiapkan waktu. Terus gimana Kak caranya biar gue tuh juga bisa merasakan atau at least merepet gitu ya, merasakan hal itu gitu di diri gue. Kalau buat gue, lo harus ketemu sih sama teman-teman lama lo. Lo harus ngobrol dan gak cuman ketawa-ketawa, tapi usahain deep talk sama mereka. Karena kadang tuh kita tuh ketemu sama sahabat-sahabat lama tuh cuman inget-inget yang lucu-lucu, inget yang ketawa-ketawanya aja, yang senang-senangnya. Meanwhile lo gak tahu progres hidup mereka tuh sampai mana sekarang, apa yang mereka lalui, masa-masa berat apa sih yang sebenarnya sudah mereka lewati dan mungkin di saat itu kita gak ada.
Nah itu sih, jadi gue yakin banget karena setiap fase hidup orang kan kita nggak bisa ya, misalnya let's say hidup gue sama hidup sahabat gue bareng terus. Padahal sebenarnya dia tuh sumber penyemangat kita nih dulu, cuman karena lagi-lagi udah kehidupan aja gitu, lo nggak bisa selalu bersama. Nah kalau menurut gue yang bisa bikin gue alive adalah gue get connected lagi sama mereka, kemudian gue coba telusurin dari mana nih, kita lostnya dari mana nih waktu itu, and then kita deep talk lagi, kita ngobrol lagi satu sama lain perasaan. Karena menurut gue ketika lo bisa deket sama sahabat lama lo, atau misalnya orang-orang yang mengingatkan lo akan masa-masa dulu yang mungkin saat itu membahagiakan, mungkin gak harus dulu, mungkin hanya beberapa waktu silam, tapi itu tuh aduh bahagia banget ya momen itu. Nah lo coba temuin deh orang-orang yang bisa membuat lo tuh sebahagia itu. Terus gimana kah kalau misalnya orang yang buat aku bahagia adalah mantan? Ketemu mantan tuh gak berarti lo harus ngapa-ngapain lo. Lo bisa kayak cuman ngobrol, lo bisa cuman kayak flashback. Kenapa nih aku mendengar ada ketawa di belakang kamera ya? Sorry kita coba berdua sama Arya soalnya di ruangan ini. Jadi menurut gue ada hal-hal yang yang bisa membuat lo tuh kembali semangat gitu, kembali untuk semangat tapi nggak kemudian jadi gimana-gimana ya gitu. Tadi ini balik lagi, boleh nggak terus gue ketemu sama mantan? Kalau misalnya hubungan lo baik-baik aja sama mantan, lo bisa menganggap dia sebagai teman, karena dulu kalian bisa berbagi hal apapun kan gitu, kalian bisa cerita apapun, dia yang paling mengerti lo paling mengerti dia. Tapi mungkin sekarang kondisinya berbeda, tapi dia kayak yang bikin gue alive gitu kan. Ya kalau menurut gue sih membangun sebuah relationship yang adalah teman gitu ya, menganggap kalau ya lo emang adalah sumber yang bikin gue alive sih. Cuman itu aja, sampai situ aja. Mungkin lo bisa mengambil sumber itu sedikit untuk membuat diri lo hidup kembali, paham gak? Kayak catch up sebentar, mungkin ngobrol, atau mungkin gak harus catch up karena kondisi lagi kayak gini, tapi lo ngobrol, lo tanya apa kabarnya dia. Maybe you have to say thanks, karena menurut gue berdamai sama diri lo yang dulu, yang mungkin lo ngerasa gila gue parah banget ya dulu ya gini gitu. Mungkin itu bisa lo lakuin ketika lo lagi dalam proses untuk menemukan lagi diri lo, atau pengen lebih deket aja gitu sama diri lo sendiri. Teorinya ada kak? Enggak, ini mah rasa gue aja, ini yang gue jalanin aja, dan gue ngerasa beneran ada di titik gue bisa bilang kalau I'm full ketika gue dikelilingi sama orang-orang yang gue cintai, dan gue sudah mendapatkan setruman semangat dari orang-orang yang dahulu pernah menyimpan memori yang segitu. Gue bisa ngakak, gue bisa senyum, gue bisa ketawa kalau nginget momen-momen itu, dan mostly itu adalah sahabat-sahabat gue yang lama gitu. Jadi gue selalu memaintain hubungan sama mereka. I miss you girls, siapapun yang nonton, yang lo tau lah pasti lo adalah sahabat gue dari gue masih ya bentuknya masih kayak amuba berambut begitu ya, sampai detik ini gitu. Gue mungkin gak bisa tiap hari menanyakan kabar kalian, tapi gue yakin kalian tahu gue sayang sama kalian, karena ini adalah hal yang akhirnya gue gue rasain gitu ketika gue ngobrol, ketika gue balik lagi ke memori zaman dulu, kenangan-kenangan kayak di lorong sekolah, atau mungkin kejadian-kejadian yang bikin gue kalau ngobrol tuh sampai ngakak gitu. Terus udah, mungkin kita harus kembali ke kehidupan masing-masing, tapi pulang dari ketemu sama sahabat-sahabat, ketemu sama orang-orang yang mungkin dulu spesial di hidup lo dengan tanpa ngapa-ngapain, paham ya maksud gue? Jadi lo tetap di koridor lo untuk menjadikan mereka sumber untuk bikin lo semangat aja, nggak lebih dari itu. And then you get back, lo present lagi ke kehidupan lo deketin lagi orang-orang yang mungkin menjadi sumber lo merasa dicintai gitu ya. And then gue bisa merasa I'm full gitu sih. Gue nggak tahu sih gue bisa memberikan saran apa gitu ke lo, cuman melalui cerita Bibu caption this yang kali ini kita ngomongin soal I'm full, gue meminta lo dengan segala kerendahan hati gitu, ketika lo misalnya merasa kayaknya gue tuh masih ngerasa ada diri gue tuh yang kosong ya, yang hampa ya, yang kayak aduh gue ngapain lagi ya di hidup gue gitu.
lo tuh harus ketemu sama orang-orang lama sih gitu, orang-orang lama di hidup lo yang membuat lo semangat di kala itu gitu. Pandemi bikin kita nggak bisa ketemu kak, enggak, selalu ada cara ketika lo tuh beneran mau mengusahakan kok gitu. Sekarang emang lagi-lagi balik ke diri lo sendiri, lo mau atau tidak gitu. Karena gue yang kayak bangun udah gitu ngurus anak, suami, ada kerjaan, ada take podcast, rapot, babi bu, kerjaan lagi, anak lagi. Bisa kok gue nyempetin ketemu sama sahabat-sahabat gue, at least mungkin cuman chat atau kita kirim-kiriman makanan atau ngobrol sebentar, video call, not even 30 minutes gitu, tapi itu beneran bisa nge-charge diri gue lagi. Dan disitulah kemudian gue bisa bilang ayo gue siap mau ngapain lagi gitu. Jangan lupa deh untuk catch up sama orang-orang yang dulu ada di awal perjuangan lo dalam tanda kutip gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu merangkul orang-orang yang mencintai lo, karena ya di titik itu sih menurut gue lo baru bisa menulis caption either di Instagram atau mungkin di social media platform lainnya, atau hanya di dalam hati lo ukir caption I'm full.